Rismon Syahnivar resmi kita laporkan ke Polda Metro Jaya terkait pembohongan publik dan juga dokumen palsu yang selama ini dia gembar-gemborkan sebagai identitasnya, yaitu sebagai seorang dokter dari Yamaguchi, Jepang. Kenapa kita laporkan? Guys, sejak awal dia konsisten memperkenalkan diri ahli digital forensik. Alumni dari Yamaguchi, Jepang. Ini akhirnya menjadi tanda tanya publik. Terbukti dalam beberapa temuan Joshua Sinambela sebagai salah seorang pakar digital forensik di Indonesia, Roni Teguh, dan juga beberapa YouTuber yang kemudian melakukan analisa, menelusuri Rismon Syahnivar. Identitas dia sebagai lulusan Dr. Yamaguchi itu tidak tertera di pangkalan data. Ketika dia mengklarifikasi ijazahnya, ternyata ijazah itu tidak sama dengan layaknya ijazah Yamaguchi Jepang. Diparahkan lagi ketika dia mengatakan melakukan penyetaraan ijazah, sementara namanya tidak ada di pangkalan data Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Ada yang bilang, loh, Rismon kan bukan Pak Jokowi, dia bukan pejabat. Loh, Rismon aktif sebagai dosen saat itu. Tentu orang ini penikmat APBD atau APBN, gaji seorang dosen, kontrak kerja atau P3K atau ASN yang PNS. Anda bayangkan itu, alias ada pajak rakyat di sana yang dia cicipi. Belum lagi ternyata dia adalah orang yang mengurusi sertifikasi dosen sebagai seorang doktor. Biasanya ada konsekuensi tunjangan, ada uang Anda yang cukup dia nikmati juga. Rismon selalu mengatakan, kita bayar pajak untuk Jokowi, untuk Gibran. Oke, saya bayar pajak, kemudian saya nikmati dengan kehebatan kepemimpinan Pak Jokowi dan Gibran. Tapi saya tidak ridho pajak itu diberikan kepada pembohong kelas kakap seperti Rismon Syahnivar. Kenapa harus kita laporkan Rismon? Guys, Anda bayangkan, dia keluar-keluar ke ruang publik bahwa dia dokter, peneliti, ahli digital forensik. Dia masuk ke persidangan-persidangan. Setidaknya ada 3 kasus Jessica Mirna, Vina Cirebon, dan yang ketiga sidang KIP. Nah, masa orang seperti ini kita jadikan sebagai rujukan? Dia keluar-keluar Pak Jokowi pemilik ijazah palsu, bahwa Gibran ijazahnya bermasalah. Dia membuat polarisasi, satu kelompok pembenci, satu kelompok pendukung. Ini semakin menganga, serangan kepada pribadi, fisik bahkan, itu semua terjadi. Nah, Rismon Syahnivar, seseorang yang harus bertanggung jawab secara hukum terjadinya kekacauan dan kekisruhan, bagaimana hukum itu mereka preteli, bagaimana sistem pendidikan ini mereka pecundangi, bagaimana konsep berkehidupan sosial kita ini diporak-porandakan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang dibungkus dengan balutan seolah-olah sebagai peneliti. Guys, nggak bisa, ini orang-orang munafik, ini orang-orang tidak pantas, ini fasik ini orang.